Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul persediaan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Ada Afif Zikriansah, Livia Fitri Pangestuti, dan saya sendiri Yogi Suardi. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. A. Definisi persediaan. Persediaan adalah aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, persediaan barang jadi atau barang dagangan. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, persediaan barang dalam proses atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa, persediaan bahan baku dan bahan penolong. B. Pengukuran persediaan. 1. Biaya persediaan. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama, biaya pembelian, yaitu biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, kabat, dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Yang B. Biaya konversi terbagi menjadi dua. Yang pertama, overhead produksi tetap adalah biaya produksi tidak langsung yang relatif konstan tanpa memperlihatkan volume produksi yang dihasilkan. Yang kedua, overhead produksi variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang berubah secara langsung mengikuti perubahan volume produksi. Yang C. Biaya lain-lain. Biaya lain-lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada di dalam kondisi dan lokasi saat ini. Yang D. Biaya persediaan pemberi jasa, yaitu biaya persediaan tersebut terutama meliputi biaya tenaga kerja dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk personalia penyedia dan overhead yang dapat diatribusikan. Yang E. Metode pengukuran biaya persediaan. Ada dua, barang atau item yang tidak tergantikan dan barang atau item yang dapat tergantikan. Yang pertama, barang item yang tidak tergantikan, yaitu biaya persediaan untuk item yang biasanya tidak dapat diganti dengan barang lain dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi spesifik terhadap biayanya masing-masing. Yang kedua, barang atau item yang tergantikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, masuk pertama, keluar pertama, atau MPKP, atau yang biasa disebut dengan FIFO, yaitu mengasumsikan item persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga item yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Yang B. Kata-kata tertimbang atau yang biasa disebut average, yaitu biaya setiap item ditentukan berdasarkan biaya kata-kata tertimbang dari item yang serupa pada awal periode dan biaya item yang serupa yang dibeli atau diproduksi selama suatu periode. Perhitungan kata-kata dapat dilakukan secara berkala atau pada setiap penerimaan kiriman, tergantung pada keadaan entitas. Nilai realisasi neto. Definisi. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Kondisi yang mengakibatkan penggunaan nilai realisasi neto konsisten dengan pandangan bahwa aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi perkiraan jumlah yang dapat direalisasikan dari penjualan atau penggunanya. Diterapkan pada item tertentu atau kelompok item. Nilai persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi neto secara terpisah untuk setiap item dalam persediaan. Dalam beberapa kondisi, penurunan nilai persediaan mungkin lebih sesuai jika dihitung terhadap kelompok item yang serupa atau berkaitan. Estimasi nilai realisasi neto. Estimasi nilai realisasi neto didasarkan pada bukti paling andal yang tersedia pada saat estimasi dilakukan terhadap jumlah persediaan yang diharapkan dapat direalisasi. Estimasi ini mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang langsung berkaitan dengan peristiwa yang terjadi setelah akhir periode.
Pemulihan biaya persediaan. Ketika kondisi yang semula mengakibatkan penurunan nilai persediaan di bawah biaya ternyata tidak lagi, atau ketika terdapat bukti yang jelas terhadap peningkatan nilai realisasi neto karena perubahan keadaan ekonomi, maka jumlah penurunan nilai harus dibalik, atau dalam hal ini pemulihan adalah terbatas untuk jumlah penurunan nilai awal, sehingga jumlah tercatat yang baru dari persediaan adalah yang terendah dari biaya atau nilai realisasi neto yang telah direvisi. Pengakuan beban. 1. Jika persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. 2. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto, dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. 3. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto harus diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan atau HPP pada periode terjadinya pemulihan tersebut. 4. Beberapa persediaan dialokasikan ke pos aset lainnya, misalnya persediaan yang digunakan sebagai beban selama masa manfaat aset tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perpetually inventory metode. Dengan metode ini, setiap kali ada mutasi persediaan pembeli dalam arti pembelian, penjualan, ataupun pemakaian, langsung dicatat atau berpengaruh pada perkiraan persediaan, sehingga saldo persediaan mencerminkan kondisi yang up to date dan tidak perlu dilakukan jurnal untuk menyesuaikan saldo awal menjadi saldo akhir persediaan. Pada waktu terjadi penjualan, di samping dibuat jurnal pengakuan. Penjualan juga dibuat jurnal pengakuan harga pokok yang ada di penjualan. Yang kedua, periodic inventory metode. Dengan metode ini, mutasi persediaan dalam tahun berjalan tidak dicatat atau berpengaruh pada perkiraan persediaan. Pada saat terjadi pembelian, dibukukan dalam perkiraan pembelian, dan pada saat terjadi penjualan tidak dibuat jurnal pengakuan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan hanya muncul dalam penghitungan di laporan rugi laba. Saldo akhir persediaan ditentukan dengan melakukan penghitungan fisik persediaan dan kemudian dilakukan jurnal untuk menyesuaikan saldo menjadi saldo akhir persediaan. Selanjutnya, metode gross profit. Dengan metode ini, persen gross profit ditentukan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan dengan persen tersebut dapat dihitung HPP atau harga pokok penjualan, dan kemudian dihitung estimasi nilai persediaan akhir barang. Metode ini biasanya digunakan untuk mengestimasi nilai persediaan barang dalam bentuk yang pertama, menyusun laporan keuangan intern. Yang kedua, menentukan nilai barang yang dalam hal terjadi bencana alam tersebut. Selanjutnya, perlakuan perpajakan. Perlakuan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pada dasarnya ketentuan pajak menghendaki bahwa harta harus dinilai berdasarkan harga perolehannya. Harga perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar, termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti biaya masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Terdapat di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH dan penjelasannya. Yang kedua, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata ataupun average, atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama dalam arti FIFO terdapat pada pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH. Baik, saya akan menjelaskan contoh. Contoh yang pertama dari soal USKPB Akuntansi Perpajakan November 2006 yang dimodifikasi. Soalnya CP Amin melakukan pembelian barang dagangan dari PT Distributor Utama PKP pada tanggal 5 Mei 2006
senilai 640.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 FOB shipping point. Ongkos angkut sebesar 30.000 pada tanggal 7 Mei 2006 karena terdapat barang yang rusak senilai 100.000. CP Amin mengembalikan ke supplier. Apabila CP Amin memutuskan memanfaatkan syarat pembayaran tersebut, buat jurnal yang diperlakukan dan dihitung nilai pembelian bersih jika CP Amin adalah PKP dan jika CP Amin adalah non PKP. Jawabnya, syarat pembayaran 2/10 N/30 berarti jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari. Jika pembayaran dalam waktu 10 hari, maka berhak diskon 2%. Karena CP Amin memutuskan memanfaatkan diskon, maka pembayaran dilakukan pada tanggal 15 Mei 2006. FOB shipping point adalah syarat perdagangan di mana hak atas barang pindah ke pembeli pada titik pengiriman. Syarat ini berakibat biaya angkut menjadi beban pembeli CP Amin. FOB destination adalah syarat perdagangan di mana hak atas barang pindah ke pembeli setelah barang diterima sehingga biaya angkut menjadi beban penjual. Sini kasusnya. Pada kasus 1 ada tabelnya tanggal, uraian, CP Amin PKP, debit kreditnya, CP Amin non PKP, debit kredit. Nah, di sini pada tanggal 5 Mei, jurnal pembeliannya persediaan barang dagangan pada hutang dagang. Di CP Amin PKP debitnya 640.000, kredit 640.000. Pada CP Amin non PKP debitnya 640.000 dan kredit 640.000. Pada 5 Mei selanjutnya, jumlah jurnal pembayaran ongkos angkut yaitu ongkos angkut pada kas. Pada CP Amin PKP debitnya 30.000, kredit 30.000, CP Amin non PKP debitnya 30.000, kreditnya 30.000. Pada 7 Mei jurnal kreditor pembelian, hutang dagang pada kreditor pembelian. Pada CP Amin PKP debitnya 100.000, kreditnya 100.000. Pada CP Amin non PKP kredit debitnya 100.000 dan kredit 100.000. Pada tanggal 15 Mei, jurnal pembayarannya, hutang dagang PPN masukan persediaan pada diskon pembelian dan kas. Pada CP Amin PKP, debitnya hutang dagang 540.000, PPN masukannya 52.920 rupiah. Pada kreditnya, diskon pembelian 10.800 dan kas 582.120 rupiah. Untuk CP non PKP debitnya hutang dagang sebesar 540.000 rupiah dan persediaan 52.920 rupiah. Kreditnya diskon pembelian 10.800 dan kas 582.120 rupiah. Nah, di sini untuk mendapatkan PPN masukannya, untuk mendapat PPN masukan 500 sama dengan 540.000 dikurangi dengan 10.800, hasilnya 529.200. Itu dikali 10% sama dengan 529.200 dikali dengan 10%. Dapatlah 52.920 rupiahnya. Itu untuk PPN masukan. Untuk mendapatkan jumlah kas, hutang dagang ditambah PPN masukan. Hutang dagangnya sebesar 540.000
sama dengan 540.000 ditambah dengan PPN masukan 52.920 rupiah. Nah, ini dari 5 sama dengan 592.920 rupiah dikurangkan dengan diskon 10.800. Dapatlah kasnya 582.180 rupiah. Pembelian bersih, pembeliannya tadi itu 640.000, PPN-nya ndak ada, ongkos angkut 30.000, retur pembelian dikurangi 100.000, diskon pembelian dikurangi 10.800. Itu hasilnya 559.200. Itu untuk CP Amin PKP. Yang untuk CP Amin non PKP, pembelian bersihnya pembelian 640.000, PPN masukannya 52.900, ongkos angkut 30.000, retur pembeliannya 100 dikurangi 100.000, diskon pembeliannya dikurangi 10.800, ditotalkan menjadi 612.120 rupiah. Dapat yang PPN tadi itu dari 540.000 dikurangi 10.800, hasilnya 529.200 dikalikan 10%, dapatlah 52.920 rupiah. Itu untuk kasus 1. Untuk kasus yang kedua, dari soal USKPB SPT Badan Oktober 2010, PT Farmacaya adalah perusahaan yang bergerak di industri farmasi. Berikut ini disajikan penentuan nilai persediaan yang tersedia untuk dijual atau harga produksi. Nah, pada kasus 2 sini barang dalam proses awal itu dalam jutaannya 2 juta rupiah, biaya produksi ada 3, pemakaian bahan baku, tenaga kerja langsung, serta factory overhead. Dalam pemakaian bahan baku ada pemakaian dalam negeri sebesar 92 juta, potongan pembelian dikurangi 1.840.000 rupiah, retur pembelian dikurangi 460.000, impornya 128 juta rupiah. Nah, itu kan ditambahkan semua di total dapat 217.700. Persediaan awal bahan baku 9 juta, persediaan akhir bahan baku dikurangi 15 juta. Dapatlah hasilnya 217.700 ditambah 9 juta ditambah minus 15 juta. Dapatlah 211.700. Yang untuk tenaga kerja langsung ada upah buruh sebesar 12 juta, gaji staf pabrik 6 juta, itu ditotalkan jadi 18 juta. Pada factory overhead, biaya produksi tidak langsung sebesar 9 juta, penyusutan bangunan 1.200.000, penyusunan mesin 3 9 juta, penyusutan mesin 2 3 juta, biaya lain-lain 800.000 rupiah. Ditotalkan dapatlah 23 juta. Bahkan dalam proses akhir tuh dapat 252.700, 211.700 ditambah 18 juta ditambah 23 juta, hasilnya 252.700. Nah, bahkan dalam proses akhir dikurangi 3 juta, dapatlah harga pokok produksi 251.700, didapat dari 2 juta
ditambah 252.700.000 ditambah minus 3 juta, dapatlah 251.700.000. Untuk kasus yang ketiga, dari soal USKPA akuntansi perpajakan November 2009, berikut ini disajikan data transaksi UUD Unidini di tahun 2009. Hitunglah nilai akhir persediaan dengan menggunakan metode kata-kata atau avocat dan metode FIFO. Di sini ada kasus 3. Pada 1 Januari saldo awalnya ada 2.000 unit, harga per unitnya 4.000. 12 Februari pembelian unitnya 3.500, harga per unitnya 5.000. 12 Maret penjualan unit 4.000, harga per unitnya 6.000. Pada 11 Juni pembelian unitnya 900, harga per unitnya 5.500. 9 Agustus pembelian unit 2.500, harga per unit 4.500. 21 September penjualan unit 1.500, harga per unitnya 7.500. Menggunakan metode avocat atau kata-kata, dalam tabelnya ada tanggal, uraian, jumlah unit, jumlah harga per unit, total. Ini diambil dari yang di atas tadi itu, ini semua. Nah, untuk dapatkan 8 juta, nih, unit dikali harga per unit sama dengan 2.000 dikali 4.000, dapat 8 juta. Dapat 8 juta. Begitu juga selanjutnya 3.500 dikali 5.000, dapatlah 17.500. Pada tanggal 21 Maret 5.500 unit dikali dengan harga 4.636, dapatlah hasilnya 25 juta. 25.500. Pada selanjutnya unit dikurangi minus 40.000 dikali 4.036, dapatlah minus 18.545.455. Sampai ke bawah caranya sama. Nah, untuk mendapatkan 5.000 ini kita tambahkan 2.000 ditambah 3.500, dapatlah 5.500 rupiah. 5.500 unit. Untuk dapatkan 1.500 ditambahkan saja 5.500 ditambah minus 4.000, dapatlah 1.500 hingga ke bawah dapat 3.400. Itu dari 4.900 ditambah minus 1.500 hasilnya 3.400. Nah, di sini harga per unit kata-katanya itu diambil dari penjualan 21 Maret, pembelian 9 Agustus, serta penjualan 21 September 2009. Itu rumusnya total dibagi unit. Kita ambil yang A. Yang A total 25 juta sama dengan 25 juta 500.000 rupiah dibagi dengan unit 5.500, dapatlah hasilnya
4.636 per unit. Sama juga untuk yang pembelian 9 Agustus sama dengan 11.904.545 rupiah dibagi dengan 2.400. Rp11.904.54. Oh, ini kelebihan. 904. Dapatlah 4.960 per unit. Yang untuk C sama dengan 23.154.545 rupiah dibagi dengan unit tadi 4.900 dapatlah 4.725 per unit. Nah, dengan menggunakan metode FIFO yang ditanya persediaan akhir, itu ada tanggal, uraian, jumlah unit, jumlah harga per unit, dan total. Pada 1 Januari unit 2.000, harga per unit 4.000. Untuk mendapatkan total juga sama, 2.000 dikali 4.000 hasilnya 8 juta. Untuk yang 12 Februari 3.500 unit dikali dengan 5.000 dapatlah 17.500.000. Itu sama ya. Nah, untuk mendapatkan nih 5.500 cuma ditambahkan 2.000 ditambah 3.500 dapatlah 5.500. Begitu juga dapatkan 1.500, 5.500 ditambah minus 2.000 ditambah minus 2.000 dapatlah 1.500 hingga ke 3.400 dapat 4.900 ditambah minus 1.500. Nah, untuk mendapatkan 25 juta ini 25.500 itu hasil penambahan dari 8 juta. Ini sama dengan 8 juta ditambah dengan 17.500. Dapatlah 25.500.000 rupiah. Nah, untuk dapat minus 8 juta sama minus 2.000 dikali 4.000 dapatlah minus 8 juta. Minus 2 juta dikali 5 juta hasilnya minus 10 juta. 1.500 dikali 5.000 dapat 7 juta 500. 5.500 dikali 900 dikali 5.500 dapatlah 4.950. 2.500 dikali 4.500 dapat 11.250.000. Nah, untuk dapatkan ini sama ya, 23.700. 7.500 ditambah 4.950 ditambah 11.250.000 rupiah dapatlah 23.700.000 rupiah. Ini 5.000 minus 1.500 dikali 5.000 dapat minus 7.500.
Nah, ini ditambahkan 23.700.000 ditambah minus 7.500 dapatlah 16.200.000. Nah, persediaan akhirnya ada pada pembelian pada tanggal 11 Juni penambahannya ditambah pembelian 9 Agustus 2009. Tuh rumusnya unit dikali harga 900 sama dengan 900 unit dikali dengan dikali dengan 5.500 dapatlah 4.950.000 yang untuk pembelian pada 9 Agustus unitnya sama dengan 2.500 dikalikan dengan 4.500 dapatlah 11.250.000 rupiah. Nah, itu ditambahkan sama dengan 4.950.000 ditambahkan dengan 11.250.000 rupiah. Dapatlah 16.200.000 rupiah. Nah, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.